Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nasihat dari para ulama yang bagus adalah mereka bercerita, dulu orang-orang soleh sebelum kita, mereka berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Itu adalah salah satu contoh betapa antusiasnya orang-orang soleh sebelum kita terhadap Ramadan. Saking antusiasnya, saking mereka mencintai Ramadan, saking mereka rindu dengan Ramadan, maka disebutkan selama 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa. Selama 6 bulan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan berdoa. Kita mungkin baru teringat untuk berdoa dipertemukan dengan Ramadan itu di bulan Rajab, atau bahkan di bulan Sya'ban, atau bahkan H-3, H-2, atau H-1. Ada juga yang bahkan nggak sadar tiba-tiba udah Ramadan. Malam ini udah tarawih ya? Masih belum ngeh gitu. Saking kita nggak kangen dengan Ramadan. Saking kita nggak terlalu care, nggak terlalu peduli dengan Ramadan. Dan itu menjadi salah satu cermin, salah satu indikasi tentang kondisi iman kita. Karena orang yang tidak merindukan Ramadan, maka pasti imannya bermasalah. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia rindu dengan Ramadan. Di antara ciri orang-orang yang beriman adalah dia cinta dengan Ramadan. Di antara ciri orang yang beriman, dia sedih dengan kepergian Ramadan. Jadi disebutkan di dalam kisah orang-orang soleh sebelum kita bahwa kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhur ay yuballighahum Ramadan wa yad'unahu 6 ashhur ay yataqabbala minhum. Jadi para salafus soleh atau orang-orang soleh sebelum kita, mereka berdoa selama 6 ashhur, selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Ramadan. Mereka sangat merindukan Ramadan. Jadi 6 bulan mereka menunggu-nunggu Ramadan. Mereka nunggu Ramadan 6 bulan. Berapa lama kita menunggu Ramadan? 3 hari, 1 minggu, 1 bulan misalnya. Bagaimana cara kita menunggu? Apakah kita menunggu hanya dengan diam? Ataukah kita menunggu sambil mempersiapkan hati kita sebagai rumahnya Ramadan? Apakah kita menunggu dengan mempersiapkan ilmu sebagai bekal Ramadan? Apakah kita menunggu dengan berdoa agar Allah menerima kita untuk bertemu dengan Ramadan? Atau bagaimana cara kita menunggu Ramadan? Nah, di situ juga kita jadi belajar sebetulnya keadaan iman kita seperti apa. Dan itu jelas banget, nggak bisa dibohongin. Jadi muhasabah diri kita masing-masing lah. Kita introspeksi diri kita masing-masing, kita tanya, kalau ulama dulu membuktikan cinta mereka terhadap Ramadan dengan berdoa selama 6 bulan, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan Ramadan seperti mereka? Apakah kita mencintai Ramadan seperti mereka? Dan jawabannya bukan dengan lisan. Jawabannya lihat aja pada diri kita selama ini. Berapa bulan kita mendoakan pertemuan dengan Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Kapan kita doa itu? Oh, seminggu yang lalu Ustaz. Oke. Nggak terlalu telat juga. Oh, baru malam ini Ustaz. Nggak apa-apa. Belum telat juga. Tapi ada juga orang yang bahkan nggak berdoa itu tiba-tiba udah masuk Ramadan. Itu menunjukkan bahwa dia nggak rindu dengan Ramadan. Kalau dia nggak rindu dengan Ramadan, maka dipertanyakan kebaikan di dalam hati atau imannya. Itu. Kemudian wa yad'una Allah 6 ashhur min ba'di ay yataqabbala minhum. Setelah Ramadan, orang-orang soleh sebelum kita juga masih tetap berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka selama Ramadan kemarin. Jadi 1 tahun full mereka berdoa tentang Ramadan. 1 tahun mereka berdoa tentang Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan.
Masuk bulan Ramadan sampai 6 bulan setelahnya, sampai 6 bulan kemudian, mereka berdoa agar Allah menerima amal-amal mereka selama Ramadan. Kenapa? Kok sebegitu antusiasnya para ulama tentang Ramadan? Saking mereka sadar dan paham betapa Ramadan ini waktu yang sangat istimewa. Kalau nggak paham nggak akan kayak gini. Kalau nggak paham nggak akan seantusias ini. Kalau nggak paham betapa Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa, mereka nggak akan habiskan waktu 1 tahun berdoa tentang Ramadan. Apa yang paling sering kita doakan dalam doa-doa kita? Yang paling sering kita minta apa? Meminta jodoh? Berarti itulah hal yang paling penting bagi kita. Yang paling sering, arti yang paling sering dalam waktu yang lama. Jodoh? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Gak salah sih, tapi di situ kita jadi tahu diri. Siapa kita sebetulnya? Apakah masalah harta, pekerjaan? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Apakah masalah keluarga? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Sedangkan orang-orang soleh sebelum kita, yang paling sering mereka doakan di dalam doa-doa mereka sepanjang tahun adalah tentang Ramadan. Ini menunjukkan betapa mereka mencintai Ramadan. Ini menunjukkan betapa mereka menganggap Ramadan adalah yang paling penting, yang paling istimewa dalam hidup mereka. Dan malam ini kita masih bisa berdoa dengan doa seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ini adalah nasihat kedua. Jadi berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan dan merasa rindu kepada Ramadan, merasa cinta kepada Ramadan. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Gimana biar muncul rasa cinta dan rindu terhadap Ramadan? Nggak ada jalan lain kecuali kita belajar untuk mengenal Ramadan lebih dekat. Karena bagaimana muncul rasa cinta kalau kita tidak kenal? Kan ada istilah tak kenal maka tak cinta. Jadi harus kenal dulu dengan Ramadan. Kita tahu nggak Ramadan itu seberapa istimewa? Kalau ibarat seorang perempuan, seberapa cantik dia, seberapa menawan dia, seberapa baik dia. Kalau ibarat laki-laki, seberapa baik, seberapa bertanggung jawab, seberapa mampu dia. Kenal nggak kita? Karena kalau nggak kenal nggak akan ada rasa. Jadi kita belajar untuk lebih mengenal Ramadan. Apa yang harus kita tahu tentang Ramadan? Keutamaannya, fadilahnya. Ramadan itu apa aja? Ramadan itu kelebihannya apa aja? Sehingga ketika kita tahu kelebihan Ramadan 1, 2, 3 dan seterusnya, semakin muncul rasa kita untuk menghargainya, menganggapnya istimewa, sampai muncul rasa cinta, rindu dan seterusnya.